Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al.Andawi Andi. Kali ini kita akan membahas konten kita tentang bimbingan tesis. Yang kali ini kita membahas tentang keistimewaan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui selawat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ini, tesis ini diteliti oleh An-Nisa Dwi Cahya. Baik, Nisa, Ustadz mau tahu apa yang membuat Nisa tertarik mengangkat judul ini sebagai penelitianmu? Awal mula dari keseharian kan tentang salawat, Ustadz. Jadi dari kalau pribadi sendiri nih, yang dari tadi hati kan lagi nggak beraturan gitu, Ustadz kan. Jadi kan salawat. Jadi kok dari dampak pribadi kayaknya jadi tentram, plong gitu. Jadi ada kepikiran waktu itu kira-kira mau buat judul apa ini gitu ya. Jadi terpikir, oh kenapa nggak tentang keistimewaan salawat ini aja gitu. Jadi waktu itu menentukan siapa tafsirnya apa mau dibuat ini. Jadi tukar pikiran dengan kawan, coba ambil dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, pas itu tentang sufi. Jadi bisa dari situlah langsung bisa ajukan ke Ustadz. Oke, yang kedua, ada nggak selain masalah pribadi yang Nisa rasakan, pernah jumpa kawan-kawan mungkin mereka juga galau suasana hati dan pikiran, tapi ketika selawat, kemudian ada nggak buka? Anak. Sering diselawati, jadi bawanya anteng adem gitu, bawaannya pokoknya nggak rewel. Oke. Pernah membaca di media sosial kekuatan selawat? Ada. Itu nanti dicatat. Baik, itu yang pertama. Jadi itu yang membuat kamu tertarik hingga mengangkat judul ini sebagai penelitian tesismu. Yang kedua, ini kan keistimewaan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui selawat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita kan prodi kita ilmu Al-Quran tafsir. Nah, sekarang hubungan dengan tafsir gimana? Atau dengan Al-Quran dan tafsirnya gimana? Di sini kan tidak terpapar dia. Tafsirannya. Selawat itu identik dengan hadis malahan. Iya. Ada juga ayat yang menjelaskan tentang selawat ini. Kamu hafal nggak ayatnya dan Quran surat apa itu? Al-Ahzab 56 ya, saya. Apa surat apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di sini nanti kamu paparkan keistimewaan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui selawat menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, kalau tak salah ada buku tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Nanti kamu cari, ya. Ini menarik. Jadi di sini, ya, karena kita program studi ilmu Al-Quran tafsir, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, maka dikaitkan dengan Quran surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 56. Ketika berbicara tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, ini otomatis tafsirnya kamu sebutkan. Tafsir Al-Jailani. Tafsir Jailani. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Oke. Ada satu hal yang harus Nisa pahami, kita ini tesis selalu mengupas bagaimana. Kalau skripsi itu apa? Kalau disertasi itu mengapa? Jadi lebih dasar lagi dia. Kalau bagaimana itu dalamnya. Kalau apa itu masih permukaan. Apa itu selawat? Selawat adalah sebutan kecintaan seorang
umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana salawat itu bisa mengkaitkan kepada kecintaan? Itu dikupas. Ketika terjadi galaunya kondisi anak, ketika munculnya galau dalam pikiran Nisa dan hatinya, kemudian ada di medsos tadi yang didapatkan, di saat waktu salat itu dikumandangkan, terjadilah sesuatu yang di luar nalar. Ini mau yang perlu dibongkar bagaimana. Nah, masalah lebih dalam lagi itu nanti disertasi. Nah, itu nanti hadir sebuah teori dan setelah melakukan perbandingan. Dan ini juga akan melakukan perbandingan. Ustadz mau meriksa bagaimana latar belakang masalah Nisa. Kajian Al-Quran selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban dunia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir dari mulai klasik hingga kontemporer dengan berbagai corak dan metode serta pendekatan yang digunakan. Belum nyambung. Kita nggak mau bertele-tele. Seiring dengan berkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, tradisi penafsiran Al-Quran terus berkembang, mulai dari periode klasik, kemudian periode pertengahan, dan terus berkembang sampai masa kontemporer. Juga belum nyambung. Bahkan sejak abad ketiga, yang mendapat perhatian khusus dari para sarjana muslim, setiap generasi dari masa ke masa telah melakukan interpretasi, belum nyambung. Maksud Ustadz, fokus saja langsung. Langsung. Selawat adalah suatu ikatan antara umat, sebutan atau ucapan atau lantunan kalimat yang diungkapkan oleh umat buat Nabi yang dicintai yang telah membawakan ajaran keislaman sehingga meresap ketika selawat itu dipaparkan. Misalnya begitu. Ya kan? Dan selawat telah mampu memberikan kesejukan hati dan kesejukan pikiran di saat dilantunkan di dalam lisan para umat Nabi Muhammad SAW. Dua, ada lagi mungkin yang ngomong, selawat juga dapat mengikatkan hubungan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia berselawat kepada Nabi Muhammad, ia teringat dengan pesan Nabi Muhammad SAW, dengan pesan yang ditampilkan dengan perilakunya yang mulia, akhlak yang mulia dari sisi kata, perbuatan, dan keputusan. Sehingga hal itu mengingatkan kembali kepada hal tersebut terjadi dengan karena keikatan cinta kepada Allah yang Maha Rahman. Tanda kutip. Nah, tanda kutip itu jangan sampai ungkapan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Andaikan itu kamu kutip dari Syekh Abdul Qadir Jailani, penonton YouTube sekalian, itu akan membatalkan penelitian tesis kita. Nah, ini maksud Ustaz tadi, jangan bertele-tele membuat latar belakang masalah. Karena hakikat latar belakang masalah adalah mengantarkan kita kepada rumusan masalah. Dalam proposal itu Nisa, ada beberapa yang dibahas. Yang pertama latar belakang masalah. Yang kedua adalah rumusan masalah. Nanti masuk kerangka pikir kita gimana. Itulah hipotesa istilahnya. Ya, nanti pas nggak ketika terjadi dengan apa yang kita lakukan penelitian. Baru masuk nanti metodologi penelitiannya. Baru masuk sistematika pembahasannya. Ya, 5 hal itu. Ada 6 satu lagi mungkin dengan daftar perpustakaan melalui literasi review. Bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang ini. Tapi tidak berkonsentrasi kepada tokoh yang kita kupas. Mungkin dengan dalam hal yang lainnya. Atau mungkin bisa disebut Hasan Al-Basri Imam. Atau mungkin dengan Ma'ruf Al-Khulqi Imam. Ya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu. Jadi latar belakang masalah ini Nisa lakukan adalah langsung to the point. Para penonton YouTube sekalian, kita langsung to the point. Jangan kita bawa round-round lagi pembaca. Pembaca tuh udah langsung nengok judul, dia langsung mau nengok. Karena di muatan pikirannya udah ada masalah. Pembaca itu akan menempatkan bahwa permasalahan sesungguhnya itu adalah di judul. Keistimewaan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui selawat. Jangan-jangan aku selama ini nggak dapat rasakan cintaku kepada Allah karena nggak pernah berselawat.
Ya bisa jadi dong. Wong kita juga dapat keislaman dari Rasulullah, masa kita sama Rasulullah nggak pernah kita ingat? Kita nggak cinta kepada Nabi kita nggak cinta kepada guru kita yang mengantarkan ilmu yang mendatangkan kita jumpa alias patuh kepada Allah. Gitu ya. Orang udah menganggap kita patuh, orang udah menganggap kita taat, orang udah menganggap kita sejuk dan teduh, tapi di dalam diri kita sendiri nggak merasakan itu. Ternyata, oh, selawat ini yang belum kuamalkan. Gitu lah, ya. Jadi ini ada hubungan ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini nanti akan dipaparkan di dalam bab 4. Baik. Itu metode yang pertama. Yang diawali dengan teori dulu. Pandangan 3 sampai 4 pandangan ahli itu memaparkan tentang selawat itu apa. Tapi bukunya janganlah pula catatan kakinya sarjana atau magister, paling tidak minimal magister lah. Magister tadi pun tesis. Ya. Karena dia pasti patokannya kepada doktor. Gitu ya. Jadi catatan kakinya begitu. Nah, baru yang kedua dan yang nomor pertama tadi, metode pertama adalah masuk masalah. Tadi yang dirasakan Nisa, bagaimana ketika saya berselawat, terasa bahagia. Tapi kan orang nggak mau mengerti, kita yang rasakan. Itu kan kamu sendiri punya rasa. Cuma bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan orang, yang kita tampilkan dalam tulisan kita. Bisa jadi kalau memang nggak dapat oleh Nisa googling dalam sebuah media sosial yang memaparkan tentang kekuatan selawat dan dirasakan oleh kalangan masyarakat tentang bagaimana berselawat yang mendatangkan keteduhan dan meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Nah, itu metode yang pertama. Hingga akhirnya, oleh karena itu, dalam penjelasan di kajian di atas, dapat peneliti lakukan atau mengundang peneliti untuk berani melakukan penelitian dengan berjudul keistimewaan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salawat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsir Jailani pada Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Itu metode pertama. Nah, kalau metode kedua baru masuk kepada kebalikannya, masalah dulu. Seorang ibu bernama si A di kawasan ini merasakan kesejukan hati dan pikiran setelah melakukan selawat selama berapa kali per harinya. Kehidupan sebelumnya beliau merasakan kegundahan, kegalauan dalam batin dan lahirnya. Sehingga ketika dia praktekkan kajian ini, medsos misalnya, pasti ada itu. Pasti ada itu, cuman nggak pernah diangkat. Ini yang menjadi menarik. Ini yang menjadi menarik. Baru masuk tadi, berikutnya. Di kawasan ini seorang warga muslimah merasakan, nggak usah sebutkan Nisa gitu, istilahnya kan. Bisa aja. Juga cerita tentang anak bayi tadi, ceritakan juga. Tapi diawali dengan kita ngambil berita yang lain. Jadi kuat dia, kita nggak dikatakan asbun. Baru setelah itu ada 3-5 masalah. Kalau memang mau buatan, orang jadi melihat gambaran itu. Tinggal penasaran mereka, apa kata Abdul Qadir Jailani. Nanti baru masuk kita kepada kajian. Profesor dokter ini menjelaskan tentang selawat adalah bla 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 bla. Catatan kaki. Dokter ini mengatakan bahwa selawat adalah meningkatkan keistimewaan, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah setelah mengadari bahwa semua pengenalan diri pada Allah diawali dengan ajaran keislaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui sahabat, tabiin, tabiin, dan sampai para ulama dan ustadz yang dia dapati, yang dia peroleh. Catatan kaki. Sudah selesai. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, peneliti terpanggil untuk melakukan penelitian tentang kajian. Udah tergambar? Udah ya. Jadi jangan dibawa Al-Quran apa. Ustadz paham ini. Nisa ini maksudnya menekankan bahwa ini kena dengan ilmu Al-Quran tafsir. Betul tidak?
Ini langsung penonton YouTube sekalian, nggak ada setting-settingan.